Kisah seorang pria mandiri. Di sebuah kabin kayu tua, Kosim yang merupakan ayah dari Aji di desa Sukra, Kabupaten Kasepuhan dan merupakan bagian dari marga Abias, berbaring lemas di tempat tidurnya. Aji, anakku sayang, ini sudah larut. Kau tidak pergi tidur. Cepat pergi tidur anakku. Jangan sampai kau kelelahan dan jatuh sakit. Iya ayah, aku belum ngantuk. Kau juga belum minum obatmu. Dokter menyarankan agar kau rutin minum obat ayah, tanpa melewatkan 1 hari pun. Jadi, ayo cepat minum obatnya. Obat apa anakku? Obat ini kan, aku sudah meminumnya berkali-kali. Namun tetap tidak ada efek apapun. Sama sekali tidak bisa meredakan penyakitku. Aku sangat tahu betul obat itu. Ayah, tolong jangan berkata seperti itu. Dokter, tolong bantu selamatkan nyawa ayahku. Aku sangat berharap padamu, Dok. Dokter, kenapa kau menghela nafas sambil menggelengkan kepala seperti itu? Bagaimana kondisi ayahku? Apa dia baik-baik saja? Aji, kemari sebentar, biar ku beritahu. Bagaimana dokter? Ayahku baik-baik saja kan, Dok? Ayahmu sudah tidak bisa bertahan lama. Itu adalah siklus kehidupan. Jika ajal telah datang, obat-obatan apapun tidak akan bisa membantu. Aji, anakku tersayang, jika aku sudah tiada, kau harus selalu mengingat nasihatku. Pepatah dulu mengatakan bahwa kau harus selalu bergantung pada dirimu sendiri. Mulai hari ini dan seterusnya, ayahmu ini tidak akan ada di sampingmu lagi. Jadi tolong ingat pepatah dariku. Setiap perkataan dan nasihat ayah akan kuingat selalu di dalam hatiku, dan aku akan melaksanakannya, ayah. Tolong jangan khawatir, ayahku. Aji, anakku, sayangku. Ya Tuhan, ayah, kenapa kau meninggalkanku? Baru saja kau berbicara denganku ya. Sekarang aku tidak tahu harus bagaimana lagi jika kehilanganmu. Setelah kematian ayahnya, Dokter Rama menyarankan Aji untuk bekerja di Singkawang di rumah Tuan Jagat Kusuma, yang merupakan ayah angkat dokter tersebut. Setelah menerima surat dari Dokter Rama, Aji pergi ke Singkawang dengan menaiki bus yang melintasi banyak hutan, jalan bebatuan dan gunung. Hingga jam 11 pagi dia tiba di pasar Singkawang di rumah Tuan Jagat Kusuma. Saya ingin mengucapkan salam saya yang terdalam untuk Anda, Tuan. Silakan duduk anak muda. Dari mana asalmu? Dan untuk tujuan apa kau bertemu denganku? Baik, Tuan. Saya datang dari Kasepuhan dan membawa surat dari Dokter Rama untuk Anda. Dokter Rama anak asuhku kan? Jadi di mana surat itu? Ini suratnya, Tuan. Namamu Aji? Orang yang dikirim oleh Dokter Rama, benar begitu? Iya, Tuan. Itu saya. Nama saya Aji. Anak muda, apa kau yakin bisa mengerjakan pekerjaan ini? Karena pekerjaan ini sangat melelahkan, menambang selama 5-6 jam per hari. Melihat penampilanmu yang sangat tampan, aku tidak yakin kau bisa bertahan lama. Suatu hari, mungkin kau akan lelah dan pulang ke rumah. Jika orang lain bisa bertahan, saya yakin saya pun mampu, Tuan. Tolong jangan khawatir, Tuan.
Ayah. Iya putriku, hari ini ayah punya satu pekerja lagi. Ayah, apakah orang ini yang akan bekerja dengan kita? Ya, benar. Namanya Aji. Aji, ini putri tunggalku. Namanya Arum. Iya, salam Nona. Astaga, dia sangat kurus seperti sering menghisap opium. Menurutmu apa dia cukup kuat untuk mengerjakan pekerjaan di sini? Nona, mohon maaf, Anda tidak bisa menganggap orang jujur itu bodoh. Begitupun dengan orang kurus yang tidak bisa dianggap lemah. Orang kurus seperti saya juga mempunyai tenaga yang kuat seperti orang yang berbadan tegap. Hanya saja, saya tidak bisa menunjukkannya di sini. Hah? Banyak bicara ya kau ini? Ayah, orang biasa seperti dia kenapa berani sekali membalas perkataanku? Sudah, cukup putriku. Aji, kau pasti lelah karena perjalananmu yang jauh. Sebaiknya kau pergi istirahat dulu. Sejak saat itu, Aji bekerja keras sebagai penambang. Hal ini tentunya membuat Tuan Jagat Kusuma sangat menyukainya. Suatu malam, Aji menyanyikan lagu kala sang surya tenggelam di gubuknya. Suara nyanyian tersebut terdengar oleh Arum yang sedang berjalan-jalan di taman dan membuat dia terkagum hingga membawa Arum ke gubuk kecil milik Aji. Ah, suara merdu siapa ini? Aji? Hei, Aji! Hah? Padahal barusan aku mendengar suaramu. Tetapi kenapa kau malah pura-pura tidur? Orang ini pandai berpura-pura, Tuan Putri. Biar aku coba membangunkannya. Hei! Hei, Aji! Hei, Aji! Bangun! Bangun! Hei, Aji! Tidurnya seperti orang mati. Aku sudah berteriak berkali-kali, tetap saja dia tidak bangun. Ah, ya apa? Siapa itu? Mau apa kau? Oh, Nona Arum. Maaf, saya tertidur. Saya tidak tahu bahwa Nona akan datang ke sini. Saya senang sekali Nona datang. Siapa bilang aku sengaja mendatangimu? Jangan bicara sembarangan ya. Maafkan saya sudah tidak sopan Nona. Saya lupa bahwa saya sedang berbicara dengan putri majikan saya. Lain kali, jaga nada bicaramu. Kenali dirimu siapa? Nona, aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Dan apakah kedatangan Anda ke sini hanya untuk mengganggu tidurku? Siapa bilang aku mau mengganggumu? Aku ke sini karena mendengar seseorang bernyanyi, bukan ingin mengganggumu. Hah? Kau mendengar seseorang bernyanyi? Siapa Nona? Beberapa saat yang lalu ada orang yang bernyanyi di sini. Siapa itu? Jangan pura-pura tak tahu ya. Tidak. Saya benar-benar tidak tahu Nona Arum. Saya tidak tahu apapun soal ini. Bahkan menyanyikan lagu yang berbeda seperti lagu Kelana Masa Silam yang diputar tiap tahun pun saya tidak tahu bagaimana cara menyanyikannya. Bohong, kau pura-pura. Beberapa saat lalu aku mendengar jelas ada yang bernyanyi di tempat ini. Dan hanya kau yang tinggal di sini, ya kan? Memang benar, tapi saya benar-benar tidur. Bagaimana caranya orang yang tertidur bisa bernyanyi? Anggap saja aku orang yang tak mengerti bahasa Indonesia. Oh, jika saya berbicara bahasa Indonesia dan Anda tidak memahaminya, lalu bagaimana caranya saya dan Anda melakukan percakapan ini, Nona? Tutup mulutmu, berhenti berbicara, berisik. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan orang sepertimu. Keesokan harinya, pagi hari saat Aji di tempat penambangan, Aji membantu membetulkan mobil majikannya yang hendak akan menuju Kabupaten Walat untuk menjemput Tuan Wijaya. Mengagumkan, sungguh mengagumkan kau Aji. Ternyata kau pandai menyembunyikan keahlianmu. Dari mana kau mengetahui hal semacam ini? Saya tidak mempelajarinya dimanapun Tuan. Saya hanya bisa mengendarai mobil dan bisa memperbaiki kerusakan kecil. Tetapi tidak semuanya. Kau orang yang cukup pintar, Ji.
Maaf tuan, istriku baru pulang dari desa tadi pagi. Aku bahkan belum sempat menemuinya dan dia dipanggil lagi ke desa sore ini. Jadi tuan, bolehkah Anda mengizinkan saya untuk sementara digantikan Aji sehari ini tuan? Aji, apa kamu bisa menggantikan Sugeng untuk menyupir hari ini? Iya, tidak masalah tuan. Saya siap melakukannya. Terima kasih banyak anak muda, kau sudah mau membantuku. Baiklah kalau begitu, saya izin pamit tuan. Baiklah, kalau begitu ayo kita berangkat, Ji. Aji pun mengantarkan majikannya ke Kabupaten Walat. Setelah selesai, dia kembali menjemput Tuan Jagat dan Tuan Wijaya beserta putrinya, lalu mengantar mereka kembali ke Singkawang. Namun sebuah kejadian buruk terjadi. Di tengah perjalanan mobilnya mogok dan menyebabkan pertengkaran antara Aji dan Tuan Wijaya. Wah gawat, ada masalah besar tuan. Jadi bagaimana? Bisakah kita melanjutkan perjalanan? Tidak bisa tuan, kita tidak bisa melanjutkannya. Karena bagian penting dari mesinnya rusak dan saya tidak bisa memperbaikinya. Saya rasa itu harus diganti dengan yang baru. Selesai sudah. Mau sampai rumah jam berapa kita? Hei, kau ini pengemudi macam apa? Bisa-bisanya mesin mobil ini jadi rusak. Mohon maaf tuan, tetapi saya hanya mengemudi seperti biasa tuan. Anda juga bisa melihatnya sendiri kan? Kalau tadi mobilnya tidak masuk parit, aku rasa tidak akan rusak separah ini. Saya juga tidak menginginkan hal itu terjadi tuan. Banyak jalan kosong. Kenapa kau tidak mengemudi lurus saja di jalan itu? Atau jangan-jangan kau memang sengaja memasukkannya ke dalam parit, ha? Anda bisa mengatakan apapun tuan, tetapi saya tidak seperti yang Anda pikir. Sudah cukup. Berhenti bicara. Tuan Wijaya, menuduh dan menyalahkan itu tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi malah akan memperkeruh suasana. Jadi tolong, kalian jangan berkelahi. Selama mereka tinggal di tengah hutan, Aji dan Arum saling berbincang hingga mereka saling mengerti satu sama lain. Arum, kamu pasti lelah. Sebaiknya kamu istirahat di mobil bersama ayahmu. Aku akan tetap berjaga untuk memastikan semuanya aman. Lalu bagaimana denganmu, Ji? Kau tidak lelah? Aku melihat kepalamu hampir jatuh ke tanah. Aku belum lelah. Kamu boleh istirahat duluan, Arum. Tunggu sebentar. Ada apa, Ji? Lihat ke arah sana. Ada cahaya yang aneh. Aku rasa jaraknya sekitar 1 kilometer dari sini. Iya, ada banyak cahaya yang menuju ke sini. Ji, apa yang harus kita lakukan? Arum, cepat bangunkan Tuan Wijaya dan Tuan Jagat. Aku akan mengisi peluru ke pistolku. Ada apa, Ji? Tuan, ada banyak cahaya aneh yang sedang menuju ke sini. Kami tidak tahu baik atau buruknya niat mereka. Hah? Mungkinkah itu para pencuri? Ji, aku sangat takut. Tetaplah bersamaku, Rum. Kita harus mencari pohon besar untuk berlindung. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tuan Wijaya, cepat temukan tempat untuk berlindung. Para pencuri itu akan segera tiba. Apa yang harus kita lakukan, Ji? Pada saat itu, Aji bertarung dengan gagah berani melawan para pencuri tersebut. Hati-hati, Ji, mereka bergerombol. Bisa saja peluru mereka mengenai kita. Rum, jumlah mereka banyak. Meskipun beberapa dari mereka sudah tertembak, tetapi yang lain masih terus berdatangan. Peluruku hanya tinggal tersisa 1. Saat ini mungkin adalah kesempatan terakhir. Rum, saya ingin memberitahumu bahwa saya mencintaimu lebih dari apapun. Aji, kenapa kau berkata begitu? Kita sudah tidak punya waktu. Saya juga tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan ini padamu. Karena saya tahu dengan jelas bahwa suatu saat nanti kita akan terpisah selamanya. Itu adalah kejujuranku padamu. Dan saya juga ingin tahu bagaimana perasaanmu padaku sebelum saya mati. Rum, apakah kamu masih membenciku? Katakan dengan jujur. Aku tidak pernah membencimu, Ji.
Sejujurnya, aku juga selalu memikirkanmu. Bahkan semuanya terjadi setiap hari. Saya sangat menanti kata-kata itu darimu. Sekarang, cepatlah cari tempat sembunyi. Mereka akan segera datang. Matilah kau! Arum, Arum, saya tertembak. Aji, kau mengeluarkan banyak darah. Apa yang mesti aku lakukan? Arum, Arum, jangan khawatirkan saya. Cepat lari. Setelah pertarungan, banyak pencuri yang terluka dan Aji tertembak hingga tak sadarkan diri. Beruntung, berkat bantuan Tuan Jagat Kusuma dan para dokter, juga Arum yang selalu merawatnya, Aji pun kembali pulih. Aji dan Arum menyampaikan perasaan mereka. Cinta mereka semakin dalam. Sikap arogan Arum pun juga ikut hilang karena sikap Aji yang sangat baik. Selain itu, Tuan Jagat Kusuma juga menunjuk Aji sebagai pengawas tambang. Mobil siapa itu? Tunggu, biar saya pergi melihatnya. Siapa di sana? Itu Tuan Wijaya dari desa Panjalu. Tetapi saya tidak mengenal orang yang bertubuh besar yang sedang bersamanya. Hah? Ada perlu apa ya mereka datang ke sini? Kenapa kita kedatangan tamu dari ayah? Lalu, siapa orang yang berkulit gelap, berambut keriting dan bermata bulat itu? Lebih baik kita lihat bersama. Jika saya pergi sendiri, kemungkinan Tuan Wijaya malu untuk berbicara. Tuan Wijaya membawa Tuan Raya ke rumah Tuan Jagat Kusuma untuk membeli batu permata. Apakah Anda perlu sesuatu, Tuan-tuan? Hai Arum. Hai Tuan. Kalian semua terlihat bahagia ya sekarang. Tidak ada yang perlu digundahkan, Tuan. Setelah memperlihatkan contoh batu permata itu kepada Tuan Jagat, lalu dia mengajak pembeli tersebut untuk melihat batu permata itu bersama Aji, sehingga hanya tinggal Arum dan Tuan Wijaya yang berada di rumah. Ada apa? Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Ayo bicarakan. Rum, aku sangat mencintaimu. Tidak ada yang bisa menghentikan perasaanku padamu, Arum. Hah? Apakah perkataanku membuatmu terkejut? Kenapa keningmu mengerut seolah kau tidak suka? Tidak apa-apa. Hanya saja, aku sama sekali tidak memiliki perasaan padamu. Itu saja yang ingin aku katakan. Ya Tuhan, Arum. Kau sudah menyakiti perasaanku dengan sikapmu yang acuh seperti itu. Minggir, biarkan aku pergi dari sini. Kau tidak mencintaiku karena kau sudah mencintai orang lain, kan? Pasti lelaki bajingan itu, benar kan? Jika kau tahu orangnya, katakan, siapa itu? Lagi pula aku tak suka denganmu yang selalu beromong kosong. Apa kau tidak takut jika aku mengatakan siapa lelaki yang kau cintai? Kau sudah memaksaku, jadi aku akan mengatakannya. Pria yang kau cintai itu adalah Aji, kan? Karena dia tampan, bicaranya manis dan juga pekerja keras. Tapi sayangnya dia miskin. Dia lebih pantas jadi pengemis. Jika dia berkencan dengan gadis cantik sepertimu, bukankah ayahmu pasti kecewa? Benar begitu, Arum? Dengar Tuan Wijaya, meskipun Aji tidak mempunyai pangkat tinggi sepertimu, tapi dia jauh lebih baik darimu. Aji adalah seorang pria yang sopan dan juga baik. Sementara kau hanya punya uang dan kekuasaan, dan kau tidak bisa membeli segalanya dengan itu. Terutama perasaan. Sebaiknya kau ingat itu. Jika kau ingin tahu bahwa aku pengecut atau pemberani, akan kubuktikan padamu. Lepaskan!
Tidak. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepas. Berani sekali kau, dasar pengecut. Kau tidak lebih baik dari sampah. Lepaskan dia. Lelaki pengecut sepertimu harus aku beli pelajaran. Cukup, Aji. Tuan Wijaya, apa yang sudah terjadi? Ayah, Tuan Wijaya adalah orang yang mengerikan. Dia sudah melecehkanku. Tuan Wijaya, kau tidak tahu malu. Beraninya kau. Aku pikir kau adalah orang yang baik. Tetapi aku baru tahu bahwa kau hanya seorang pengecut. Sudahlah, anggap saja aku telah percaya kepada orang yang salah. Mulai sekarang, aku tak ingin lagi berurusan denganmu. Saya tahu saya salah, Tuan. Kali ini, tolong maafkanlah saya. Saya berjanji hal ini takkan terjadi lagi. Syukurlah kalau kau mengakui kesalahanmu. Tetapi, kita harus mengakhiri persahabatan kita. Pintu keluar ada di sana. Keluarlah dan jangan kembali lagi. Malamnya ketika Aji sedang beristirahat di kamarnya, dia mendengar pencuri datang untuk merampok rumah Tuan Jagat Kusuma. Tolong! 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 Hei, apa yang sedang kau lakukan? Aku akan membunuhmu, mengambil hartamu dan menjadi kaya. Dasar bodoh. Jadi, di mana kau menyembunyikan semua hartamu? Berikan padaku sekarang juga, bodoh. Aku tidak tahu. Dan aku tidak punya apa-apa. Oh, kau tidak tahu. Rasakan ini. Sementara Aji masuk ke rumah dan melawannya, para pekerja berjaga di luar menunggu kesempatan. Berani sekali kau. Aku pikir siapa? Ternyata kau pengecut. Iya, ini aku. Memangnya kenapa? Aji bertarung dengan pencuri itu hingga membuatnya hampir menyerah. Sementara itu, pencuri yang sebenarnya Tuan Wijaya yang sudah berusaha melecehkan Arum pada akhirnya dihabisi oleh Aji. Aji yang sangat baik hati membuat Tuan Jagat Kusuma menyukainya. Aji, kau adalah lelaki jujur dan pemberani. Dan sudah 2 kali kau mempertaruhkan nyawamu untukku dan putriku. Keduanya itu adalah tragedi yang menakutkan. Sudah waktunya aku membalas budimu. Katakan kepadaku apa yang kau inginkan. Apapun yang kau mau, akan aku kabulkan. Kau tidak perlu melakukan itu, Tuan. Semua yang saya lakukan bukan untuk mendapat imbalan apapun. Saya melakukannya karena rasa hormat dan terima kasih saya kepada Tuan. Tidak apa-apa, kau jangan sungkan. Aku tahu perkataanmu itu bukan yang sebenarnya. Jangan membohongi orang tua. Cepat katakan, apa yang sebenarnya kau inginkan? Saya ingin. Kau ingin Arum, benar kan? Hei, jangan takut dan jangan gugup seperti itu. Aku tahu kau mencintai Arum, begitupun dia yang mencintaimu. Aku senang bisa mempertemukan kalian berdua. Jadi, kau tidak usah risau. Sebaiknya sekarang kau istirahat dulu. Hanya ini yang bisa aku sampaikan kepadamu. Iya, Tuan. Benar. Karena dia bisa melihat perasaan Aji yang sebenarnya terhadap Arum, Tuan Jagat Kusuma mewujudkan pernikahan untuk mereka berdua dan memberi mereka kekayaan. Mereka berdua hidup bahagia dalam kedamaian. Pengantin baru yang bersuka cita menjalani hidup yang indah selamanya.